sambil live sambil masak bisa ibadah bisa. Ibadah ya ibadah, masak ya masak. Terserah sih kan itu. Terserah aku dong. Yaudah deh, aku ibadah dulu ya. Mau mulai saja. Ma, Siapa sih? ini loh ibadah udah mulai udah firman Oh, ini. udah mulai ya? Iya. Ini ada cemilan. Wah, dari tadi ngambil cemilan. Iya dong. Oh, enak ini. Beli Iya. sendiri apa beli? Buat sendiri dong. Wah, memang paling pintar. Pengertian lagi. Iya. Udah, kita dengerin ibadah dulu. Oke, Mama. Nih sambil makan. Apa sih penting? Mbak, ada orang di luar, Mbak. Mbak, iya Bu. Ayo maju tak cepat, hajar membela yang menang, teneng. Cepat maju, woy, tinggal sedikit tuh mati ya. Wah, ya kau menang. Apa itu firman? Hajar. Nani? Omae wa mou shindeiru. Mati kau. Lari. Bantu teman. Jangan biarkan aku mati. Ajar dia mati tuh. Waduh, temannya ini. Ya. Amin. Yesus firman. Amin. Ayo cepat ini. Wah, lama ini.
Shalom saudara, hari ini kita berjumpa kembali di pada hari Minggu. Kita mau bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan kita. Kita percaya saat kita menaikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita pasti yang terbaik. Mari sama-sama kita berdoa, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur. Kami masih dapat beribadah Tuhan. Kami masih dapat memuji memuliakan nama-Mu di dalam roh dan kebenaran. Dan kami percaya saat kami menyembah Engkau, meninggikan Engkau di atas segala-galanya. Kaulah yang memenuhi setiap daripada kami. Kaulah yang sungguh-sungguh memberikan pengharapan yang baru bagi kami. Terima kasih Bapa, kemenangan akan menjadi bagian kami. Dari awal, pertengahan hingga pada akhir ibadah kami serahkan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya, sama-sama katakan, amin. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau sungguh kekuatan bagi kami Tuhan. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Oh Yesus, Kau kemenanganku. Mari sama-sama. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari sama-sama angkat tanganmu saudara. Katakan, Yesus, padamu ku berseru. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku berseru, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku.
pujian, segala hormat kemuliaan kami bawa hanya di dalam satu nama, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupan bagi kami Tuhan, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Kami percaya padamu Tuhan, ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku,
dalam nama-Mu Tuhan kami merasa damai. Di dalam ada sukacita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami memuji mengagungkan nama-Mu. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Hanya di dalam. Mari sama-sama kita mau angkat tangan tinggi-tinggi, katakan Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia berkuasa atas segalanya, saudara. Mari kita tetap percaya, mari kita tetap berharap ada kemenangan menjadi bagian kita. Sama-sama katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Amin. Dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Sekali lagi katakan, serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari kita mau bertepuk tangan untuk Tuhan kita, sebab dialah segala-galanya dalam hidup kita. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari kita semua yang percaya, kita mau serukan nama Yesus, kita mau serukan nama Tuhan kita. Kita mau angkat kedua tangan kita dan kita mau nyanyikan pujian ini bersama-sama. Mari sama-sama sekali lagi katakan, serukan namanya. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi katakan, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorak dahsyat untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami percayakan Engkau Tuhan. Kami percayakan hidup kami kepadamu. Kau memberikan rencana dan rancangan yang terbaik untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan.
ragu, ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kami percayakan Engkau, Tuhan, takkan ragu, ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya. Mari sama-sama kita mau angkat tangan tinggi-tinggi, katakan, Bapa, kami percaya. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala
bersyukur Kami punya Allah yang luar biasa. Engkau baik Tuhan untuk setiap kami. Engkau mengasihi kami. Kami percaya hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Ada di dalam genggaman-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau tutup bungkus bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, saudara kasih Tuhan, kita patut mengucap syukur. Hari ini kita kembali lagi bisa beribadah. Saat ini boleh memuji menyembah Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau hari ini kita bisa hidup, bisa bernapas, bisa sehat, mari kita semakin terus untuk bernyala-nyala mencari hadirat Tuhan. Karena perjumpaan dengan Yesus akan mengubah segala keadaan kita. Mari saudara kasih Tuhan, setiap orang akhir-akhir ini yang sedang mengalami kesukaran, mari saya ajak untuk beribadah kepada Tuhan. Berjumpa dengan Yesus hari ini. Karena perjumpaan dengan Yesus akan mengubah hidup kita. Mari kita belajar firman Tuhan dalam kitab Lukas. Pasal yang ke-18 ayat 35 sampai 43. Saya akan bacakan firman Tuhan hari ini. Mari kita lihat. Dikatakan, waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus, orang Nazaret, lewat." Lalu ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya dia diam. Namun semakin ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Nah, saudara kekasih Tuhan, judul firman Tuhan hari ini saya berikan perjumpaan dengan Yesus. Nah, saudara kekasih Tuhan, semua orang pasti akan ingin mengalami satu perjumpaan dengan Yesus. Perjumpaan dengan Yesus adalah sesuatu yang indah dalam hidup kita. Ya, perjumpaan dengan Yesus akan membawa kita kepada satu perubahan hidup yang luar biasa. Perjumpaan dengan Yesus akan membuat hidup kita semakin berbeda. Dari hidup yang lama akan menjadi hidup yang baru. Nah, saudara kasih Tuhan, Bartimeus ini, dia adalah buta. Dia tidak punya masa depan. Dia tidak punya pekerjaan. Dia seorang pengemis. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, hidup Bartimeus diubahkan. Nah, hari ini kita saudara kasih Tuhan belajar dari kehidupan Bartimeus hari ini. Siapakah Bartimeus? Nah, saudara kasih Tuhan, dikatakan Bartimeus yang pertama dia buta sejak lahir. Jadi Bartimeus ini dia buta sejak lahir, bahkan tidak pernah melihat keindahan hidup. Bayangin saudara, buta dari sejak lahir, tidak pernah lihat keindahan hidup. Nah, kalau kita orang yang bisa lihat ya, banyak orang-orang yang cacat tapi dia tidak buta. Bisa menikmati hidup, bisa melihat pemandangan, bisa melihat sesuatu yang indah dalam hidupnya. Tapi bayangkan Bartimeus, sejak lahirnya dia buta. Dia tidak bisa melihat sesuatu apapun. Dia tidak bisa melihat keindahan hidup. Ya, itu yang dialami Bartimeus. Nah, terus yang kedua, penderitaan yang dihadapi Bartimeus, selain dia tidak pernah melihat keindahan hidup, dia dari keluarga miskin. Sehingga dia harus mengemis. Nah, Bartimeus ini dia dilahirkan sudah buta
dari keluarga miskin. Itulah sebabnya karena dia miskin, orang tuanya tidak punya apa-apa, makan pun harus pergumulan, hidupnya susah, makanya dia harus pergi untuk ke jalan mengemis kepada orang-orang yang lewat di sana. Dia meminta belas kasihan orang. Itulah yang dikerjakan oleh Bartimeus. Karena dia tidak bisa bekerja, tidak bisa melakukan apapun, dia hanya bisa meminta belas kasihan orang. Itu yang dihadapi oleh Bartimeus dalam hidupnya. Dia hanya bisa mengemis. Penderitaan yang ketiga yang kita lihat dari Bartimeus, dia selalu duduk di pinggir jalan untuk mengemis. Saudara, bisa kita bayangkan kalau kita melihat pengemis di jalanan, ya. Saya pernah lihat pengemis di jalan, saudara, ya. Ada orang buta di situ. Jadi ada hujan di sana, saudara. Bartimeus ini ketika mengemis di jalan, dia harus menghadapi yang namanya hujan deras. Dia harus kedinginan, ya. Bajunya harus basah kuyup. Bahkan apa, saudara kasih Tuhan? Angin yang begitu kencang, ya, yang dihadapi. Bahkan di jalan raya itu dia akan apa? Menghirup debu, ya. Debu yang banyak di jalan raya itu dia hirup, saudara. Begitu menderitanya Bartimeus. Dan apalagi, saudara, selain daripada hujan, angin, debu, bahkan matahari yang begitu panas, di mana dia harus mengemis. Apalagi kejadian Bartimeus ini ada di daerah Israel sana, saudara, ya. Bagaimana padang gurun yang di sana, matahari yang cukup begitu panas. Dan dia harus hadapi itu, saudara. Panas terik matahari yang membakar tubuhnya. Untuk apa? Mendapatkan sesuap nasi. Untuk hanya sejengkal perut saja. Dia mengemis. Dia punya semangat yang luar biasa. Dia punya pengharapan yang luar biasa. Walaupun dia tidak bisa berdaya. Dia dilahirkan dari keluarga yang miskin. Dia buta sejak lahir. Tapi dia punya semangat yang luar biasa untuk mau. Bartimeus adalah orang yang luar biasa. Nah, saudara kasih Tuhan, itu kita lihat penderitaan daripada Bartimeus. Itu yang ketiga. Yang keempat, selain daripada buta mengemis, dia tidak punya masa depan. Kenapa saya katakan Bartimeus tidak punya masa depan? Saudara tahu, orang buta di zaman Bartimeus dengan orang buta di zaman sekarang itu berbeda banget. Perbedaannya apa? Kalau orang buta zaman sekarang, banyak, saudara, yayasan yang menampung orang-orang buta. Ya, bahkan orang buta itu bisa diajari main musik, main keyboard, bahkan bisa main gitar, bisa main melodi, bisa main berbagai alat musik, saudara. Karena orang buta itu feelingnya begitu tajam gitu loh. Dan kita lihat banyak orang-orang buta sekarang yang juga luar biasa kehidupannya. Si Bartimeus di zaman Yesus 2020 tahun yang lalu, kita lihat, saudara kasih Tuhan, orang buta zaman itu, ya, itu tersingkir. Orang buta zaman Yesus itu tidak dianggap, itu dipandang hanya sebelah mata, tidak punya harga, saudara, tidak direken orang. Itu keadaan yang dihadapi oleh Bartimeus. Bayangin, dia tidak punya masa depan, ya. Jadi dia bangun pagi, dia pergi, ya saudara, diantar ke jalan. Dia mengemis mulai dari pagi sampai petang. Kalau dapat, saudara, uang atau dapat apapun yang didapat dari orang, dia bisa makan. Kalau dia tidak dapat apa-apa, ya dia tidak bisa makan. Jadi hidupnya Bartimeus tergantung dari pemberian orang. Hidup daripada Bartimeus tergantung belas kasihan orang. Begitu menderita saudara Bartimeus ini. Begitu luar biasa penderitaan yang dialami oleh Bartimeus ini. Nah, tapi apa yang terjadi, saudara kasih Tuhan? Dia punya pengharapan yang luar biasa. Dia punya iman yang luar biasa. Dia begitu percaya kepada Yesus. Bahwa Yesus adalah harapan hidupnya. Mari saudara kasih Tuhan. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan mempunyai pengharapan di dalam Yesus. Mari kita semakin sungguh-sungguh terus. Buka hati. Semakin terus percaya mujizat Tuhan Yesus dalam hidup kita. Mari saudara kasih Tuhan. Mungkin hari-hari ini ada saudara yang mengalami kesukaran seperti yang dialami Bartimeus ini.
Ya, saya tidak tahu kesukaran apapun, pergumulan apapun yang saudara hadapi hari ini. Mungkin saat ini saudara kasih Tuhan kita tahu di negara kita ini sedang mengalami krisis ekonomi saudara. Oleh karena kehadiran virus corona atau COVID-19 sehingga semua pekerjaan, dunia bisnis, dunia usaha, pertokoan, semua itu tidak bisa berjalan dengan baik. Dengar firman Tuhan hari ini. Apapun persoalanmu, apapun masalahmu, dan apapun pergumulan yang kau hadapi hari ini. Hari-hari ini saya percaya bukan hanya 1-2 orang yang akan mengalami pergumulan berat hari-hari ini. Kita tahu hampir semua aspek manusia mengalami pergumulan berat. Tapi percaya Tuhan Yesus yang kita sembah hari ini. Tuhan Yesus yang kita puji. Tuhan Yesus yang kita percaya. Dia sanggup melakukan segala perkara yang besar. Asal engkau buka hatimu. Engkau memiliki perjumpaan yang indah dengan Yesus. Hidupmu akan diubah oleh Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan. Kita lihat Bartimeus ini ya. Dia mengalami pemulihan dalam kehidupannya. Ya, kita belajar apa yang membuat terjadi pemulihan dalam kehidupan Bartimeus. Ada 2 hal yang kita pelajari hari ini. Ada 2 hal yang kita pelajari kenapa Bartimeus bisa mengalami pemulihan dalam hidupnya. Nah, saudara kekasih Tuhan, kita lihat yang pertama dikatakan Bartimeus bisa mengalami pemulihan karena dia tidak putus asa, tetap punya pengharapan di dalam Yesus. Jadi Bartimeus dia tidak putus asa, dia punya pengharapan di dalam Yesus. Itulah sebabnya saudara kasih Tuhan ya. Ketika Bartimeus mendengar Yesus, sebenarnya saudara kasih Tuhan kalau kita baca dalam Alkitab ini, dalam ayat 35, kembali di ayat 35, dikatakan di sini, waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Nah, saudara kekasih Tuhan, jadi dikatakan si Bartimeus ada di kota Yeriko dan Yesus sedang lewat menuju Yeriko. Tujuan Yesus pergi ke Yeriko, dia mau pergi ke bait suci atau ke sinagog untuk mengajar atau memberitakan Injil. Nah, ketika Yesus lewat saudara di jalan, Bartimeus ada di situ. Lalu dia dengar bahwa ada orang berjalan rame-rame, bahkan ada yang berteriak-teriak menyebut nama Yesus. Lalu dia bertanya kepada sebelahnya. Itulah sebabnya dikatakan ya 35 ini, waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Nah, Bartimeus ini saudara kasih Tuhan, dia bertanya kepada orang yang di sebelahnya, siapa itu yang lewat? Dia penasaran, kok tiba-tiba enggak seramai begini, tiba-tiba Yesus lewat, semua pada ramai. Kenapa ramai? Karena Yesus adalah Tuhan yang banyak melakukan mujizat. Dia melakukan banyak perkara. Dia melakukan banyak mujizat. Sehingga banyak orang-orang begitu kagum kepada Yesus. Banyak orang-orang yang begitu menyanjung kehidupan Yesus. Itulah sebabnya orang-orang berbondong-bondong mengikut Yesus. Karena tahu bahwa saudara Yesus yang mereka lihat adalah Yesus yang luar biasa. Lalu Bartimeus berkata, siapa itu? Di ayat yang ke-37 dia bertanya kepada teman sebelahnya, siapa itu yang lewat? Lalu dikatakan 37, kata orang kepadanya, kata orang yang di sebelahnya, yang lewat itu Yesus orang Nazaret. Lalu apa yang terjadi saudara kasih Tuhan? Di ayat 38, lalu si Bartimeus berkata, dia berseru, dia katakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lalu apa yang terjadi saudara kasih Tuhan? Bartimeus ini ketika dia dengar Yesus, ya, saya percaya. Sebelum dia bertanya kepada teman-temannya, siapa itu Yesus? Dan saya percaya, dia tahu bahwa Yesus adalah sumber segala perkara yang besar, sumber segala mujizat. Dia sudah mendengar nama Yesus dari orang lain. Dia sudah mendengar cerita-cerita tentang Yesus dari orang lain.
Saudara kekasih Tuhan, ini yang luar biasa kita belajar dari Bartimeus. Orang lain berkata bahwa Yesus itu hebat, luar biasa. Dia tahu dari kata-kata orang lain, dia tahu tentang Yesus dari cerita orang lain. Itulah sebabnya saudara ketika dia tahu Yesus lewat di sana, lalu dia punya pengharapan, punya iman yang luar biasa. Lalu dia berseru, dia memanggil itu Yesus. Dia mau ingin berjumpa dengan Yesus. Itulah sebabnya dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Yesus sedang lewat dengan murid-muridnya. Dan beberapa orang banyak. Bartimeus sedang berteriak-teriak, Yesus anak Daud. Tak ada seorang pun yang mereken teriakan daripada Bartimeus. Semakin terus dia berteriak dengan satu tujuan, dia ingin berjumpa dengan Yesus. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Datang orang-orang banyak suruh Bartimeus diam. Hai Bartimeus, kamu diam. Berisik sekali kamu, sudah buta kamu. Kok berisik banget kamu? Mungkin kira-kira seperti itu saudara, sinetronnya ya kan. Mungkin kira-kira seperti itu ceritanya. Lalu apa yang terjadi? Dan ada murid-murid Yesus juga berkata, hai Bartimeus, diam. Kamu bisa diam kok berteriak-teriak, berisik banget lu. Tapi justru dikatakan Alkitab, perhatikan ayat 39. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Saudara kasih Tuhan, malah kita lihat Bartimeus ketika dia berteriak, terus berteriak. Murid-murid Yesus bilang, kau diam Bartimeus. Bayangin. Murid-murid suruh Bartimeus diam. Harusnya, ya, harusnya murid-murid kasih kekuatan dong kepada Bartimeus sebagai murid Yesus, betul enggak? Harusnya murid-murid ini menuntun Bartimeus, memberikan semangat kepadanya. Karena Bartimeus buta dan dia mengemis, dia tidak punya masa depan. Harusnya sebagai murid-murid Yesus, dia justru memberi support kepada Bartimeus. Tapi di sini para murid-murid memarahi, diam kamu Bartimeus. Saudara, kadang-kadang kalau zaman sekarang, kalau biasanya saudara, ya anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, kalau menegur atau memberi kata-kata mungkin yang agak keras sedikit kepada jemaat, seringkali sakit hati, seringkali kecewa, begitu kan? Seringkali begitu. Ketika pendeta ngomong, ya menegur jemaat, lalu tuh tidak usah gereja-gerejaan, wes tersinggung, kecewa, besok saya tidak akan tinjak gereja. Seringkali seperti itu. Tapi Bartimeus ini, dia tidak kecewa. Sekalipun murid-murid Yesus berkata suruh dia diam, sekalipun murid-murid Yesus menghalangi dia untuk berjumpa dengan Yesus, tapi Bartimeus tidak menghiraukan itu. Tapi dia ingin berjumpa dengan Yesus, karena dia tahu kalau dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya akan diubahkan, hidupnya akan dipulihkan, saudara kasih Tuhan. Nah, itulah sebabnya Bartimeus semakin keras, semakin semangat. Untuk apa? Mencari Yesus, berjumpa dengan Yesus. Nah, saudara kasih Tuhan, inilah yang membuat hati Tuhan jatuh kepada Bartimeus. Nah, saudara kasih Tuhan, lalu apa yang terjadi? Di ayat 40. Lalu dikatakan, lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepada Bartimeus. Ini saudara kasih Tuhan, sudah dimarahi sama murid-muridnya. Tadi Bartimeus berteriak-teriak, dimarahi sama orang banyak saudara. Disuruh diam sama orang banyak, disuruh diam lagi sama murid-murid Yesus, ya kan? Tapi apa? Justru Yesus bilang, suruh Bartimeus kemari. Dan apa yang terjadi saudara kasih Tuhan? Lalu Yesus berhenti dikatakan, dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekat Yesus, Yesus bertanya kepada Bartimeus. Jadi Bartimeus ini disuruh datang. Akhirnya ketika murid-murid Yesus panggil Bartimeus, Bartimeus dibawa kepada Yesus. Lalu Yesus bertanya. Perhatikan pertanyaannya saudara. Dikatakan, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat
bagimu. Perhatikan saudara. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ini pertanyaan saudara kasih Tuhan. Jadi Yesus ini ketika berjumpa dengan Bartimeus, Yesus bertanya, apa yang aku perbuat bagimu? Ini yang luar biasa saudara kasih Tuhan. Bartimeus bilang, jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Wah, luar biasa saudara kasih Tuhan. Bartimeus begitu percaya kepada Yesus bahwa Yesus bisa membuat dia melihat. Itu yang luar biasa. Padahal saudara kasih Tuhan, kalau kita lihat, bicara dengan berjumpa dengan Yesus bukan bicara karena kita bisa melihat Yesus. Banyak orang yang melihat Yesus. Banyak orang yang melihat mujizat. Banyak orang yang tahu firman Allah. Banyak orang yang tahu firman Allah, yang bisa menggali bahkan menghafal itu firman Allah. Tapi banyak orang yang tidak bisa melihat Yesus. Jadi perkara melihat Yesus bukan berarti kita karena hafal Alkitab. Perkara melihat Yesus bukan karena kita bisa lihat jasmaninya. Tapi perkara melihat Yesus adalah miliki iman. Miliki pengharapan seperti Bartimeus. Maka engkau akan bisa melihat Yesus dalam hidupmu. Itulah sebabnya saudara kasih Tuhan, ketika Bartimeus punya pengharapan, punya iman, dikatakan Yesus bilang, apa yang aku harus perbuat bagimu Bartimeus? Lalu dia bilang, buat aku melihat. Yesus bilang di ayat yang berikutnya. Ayat 42 dikatakan, kepadanya, lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau. Wah, luar biasa saudara. Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Wah, luar biasa saudara. Imanmu telah menyelamatkan engkau, melihatlah engkau. Dan saudara tahu ayat 43. Dan seketika itu juga, apa? Melihatlah ia. Lalu apa? Mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji Allah. Nah, saudara kekasih Tuhan, poin yang pertama yang kita belajar dari Bartimeus, dia menderita, dia mengemis, dia miskin, dia tidak punya apa-apa, hidupnya tergantung hanya belas kasihan orang, tetapi dia punya pengharapan. Dia tidak pernah putus asa dalam menjalani hidup ini. Nah, saya mau katakan kepada saudara-saudara kekasih Tuhan hari ini, dimanapun engkau yang mendengarkan khotbah ini, saudara, saya kasih tahu, apapun penderitaan yang kau alami hari ini, apapun pergumulan yang kau hadapi hari ini, mungkin secara keuangan, mungkin secara bisnis, usaha, pekerjaan, semua mungkin tidak bisa berjalan, semuanya sedang lagi hancur. Saya mau katakan, mari taruhlah pengharapanmu hanya kepada Yesus. Hanya Yesuslah sumber pengharapan satu-satunya yang sanggup melakukan perkara yang besar. Dan hanya Yesuslah yang bisa memberikan solusi atas semua persoalan kita. Dan tidak ada yang sukar baginya. Asal engkau buka hati, engkau percaya padanya. Maka saya yakin mujizatnya pun engkau akan dapatkan. Sebagaimana Bartimeus mendapat mujizat. Nah saudara, saya ingin saudara mengajak saudara semua kekasih Tuhan untuk semakin semangat percaya kepada Yesus. Untuk semakin punya pengharapan di dalam Yesus, saudara kasih Tuhan. Mari kita lihat. Ya, Bartimeus itu luar biasa, dia tidak putus asa. Sekalipun saat itu Yesus belum meresponi teriakan daripada Bartimeus. Bukan berarti Yesus tidak tahu persoalan Bartimeus. Bukan berarti Yesus tidak tahu apa yang ingin dia lakukan bagi Bartimeus. Tapi Yesus ingin agar Bartimeus punya pengharapan yang kokoh dalam Yesus. Itulah sebabnya dia ingin, saudara kasih Tuhan, Bartimeus ini punya pengharapan yang luar biasa di dalam Yesus. Ya, pengharapan itulah yang akan membawa dia kepada satu kemenangan. Kalau saat ini mungkin pergumulan apa yang saudara hadapi, mari kita miliki pengharapan dalam Yesus. Mari kita mengalami perjumpaan dengan Yesus. Mengalami perjumpaan yang akan mengubah hidup kita. Saya sebelum bertobat, saya tidak pernah bercita-cita jadi pendeta. Saya tahun 1998, saya ditangkap Tuhan. Saya cita-citanya dulu preman, saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara kasih Tuhan? Mulai dari SMP, SMA saya berguru. Saya banyak diisi ilmu hitam. Saya ditahan bacok, saya dipukul tidak apa-apa. Dan apa yang terjadi? Saya lari dari medan
ya, merantau ke Palembang gara-gara saya pernah berkelahi, bacok orang. Ketika saya tikam orang, saya bacok orang, saya lari saudara dari Medan. Saya lari dari kampung saya. Dan di tengah jalan 98, saya lari ke Palembang. Di Palembang saya berjumpa dengan Yesus. Saya dilahirkan dari keluarga Kristen. Tapi saya tidak tahu. Saya tidak pernah mengerti siapa Yesus dalam diri saya. Saya pun, walaupun saya beragama Kristen. Tapi ketika saya mengalami perjumpaan dengan Yesus, hidup saya diubahkan. Saya dilahirkan dari keluarga Kristen, tapi saya tidak punya tujuan hidup. Agama saya Kristen, tapi hidup saya tidak pernah memuliakan Kristus. Hidup saya tidak seperti Kristus. Dan apa yang terjadi saudara kasih Tuhan? Makanya saya kasih tahu, perjumpaan dengan Yesus akan mengubah hidup kita. Kalau saudara, siapapun, agama tidak akan bisa membawa engkau untuk berjumpa dengan Yesus. Perjumpaan dengan Yesus adalah sebuah pribadi. Ketika engkau buka hati berjumpa dengan Yesus, maka Yesus akan masuk dan melawat engkau, akan mengubah hidupmu. Maka engkau tahu siapa Yesus, siapa Tuhan, siapa juru selamat. Dan engkau akan tahu surga yang sudah diberikan, yang sudah disediakan bagi saya dan saudara. Saya tidak tahu tujuan hidup saya. Ketika saudara kasih Tuhan saya masuk ke gereja, ya, ketika saya masuk ke gereja, saya mulai bertobat. Saya dinubuatkan seorang hamba Tuhan ketika saya ikuti KKR saudara. Ada beberapa ribu jemaat Tuhan yang ada di sana. Ada satu pendeta berkata kepada saya, ada satu anak muda, Yesus mengasihimu, Yesus mau pakai kamu. Dan saya bilang, dengan kuasa apa kamu bisa mengeluarkan saya punya ilmu? Mereka bilang, kuasa Yesus. Saya bilang, saya orang Kristen, saya tahu Yesus. Tapi kalau kau bisa keluarkan saya punya ilmu, maka saya akan jadi percaya Yesus. Dan saya jadi penginjil. Saya akan jadi pendeta. Singkat cerita kemudian, apa yang terjadi? Saya dilepasin saudara 1-2 jam. Mereka menyembah, memuji-muji Tuhan. Ilmu saya semua, kuasa gelap yang saya pakai, itu semua lepas seketika itu saudara. Dengan kuasa nama Yesus. Itulah sebabnya hari itu saya mengalami perjumpaan dengan Yesus. Ketika saya mengalami perjumpaan dengan Yesus, saya tahu apa itu tujuan hidup saya. Nah saudara kasih Tuhan, banyak orang di dunia ini hidup tak punya tujuan. Hidup hanya sekedar hidup. Ya, hidup mencari makan, mencari uang, mencari rezeki. Tapi mereka tidak pernah tahu kemana tujuan hidupnya. Mereka tidak pernah tahu ketika mereka mati kemana hidup mereka. Banyak orang berkata kalau saya mati Pak, ya sudah selesailah hidup ini. Kematian bukanlah akhir kehidupan. Kematian bukanlah akhir segalanya. Tapi ada penghakiman, ada penghukuman, ada yang namanya neraka dan surga. Kau tidak menemukan tujuan hidup seperti saya yang lalu. Seperti Bartimeus yang tidak menemukan tujuan hidup. Tapi ketika berjumpa dengan Yesus, ketika engkau buka hatimu, kau undang Yesus dalam hidupmu, kau mau berjumpa dengan Yesus, maka aku percaya hidupmu akan diubah oleh Tuhan. Tujuan hidupmu akan berbeda. Bukan lagi hidup yang lama tapi hidup yang baru. Bukan lagi engkau orang dunia, tapi kau adalah orang anak-anak kerajaan surga. Jadi betapa pentingnya setiap orang mengalami perjumpaan dengan Yesus. Untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus, mari kau miliki pengharapan. Apa itu pengharapan? Pengharapan yang tidak putus-putus. Jadi saya kasih tahu, saudara kasih Tuhan hari ini. Mungkin engkau sedang putus asa. Mungkin engkau sudah punya masalah yang begitu berat, yang bertubi-tubi. Tak ada seorang pun yang tahu masalahmu. Tak ada seorang pun yang bisa menolongmu. Tak ada seorang pun yang mau tahu pergumulanmu. Hari ini engkau datang pada Yesus. Buka hatimu berjumpa bagi Yesus hari ini. Maka dia akan memulihkan segala keadaanmu. Karena Yesus berkata, hai marilah semua yang letih, lesu, beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau engkau datang berjumpa dengan Yesus, dia akan mengubah hidupmu. Dia mengubah masalahmu. Bahkan mengubah masa depanmu. Sebagaimana dia mengubah masa depan Bartimeus. Mari saudara kasih Tuhan. Miliki pengharapan di dalam Yesus. Poin yang kedua. Mari saudara kasih Tuhan. Poin yang kedua kita belajar. Selain daripada pengharapan. Kita lihat apa yang membuat Bartimeus sehingga hidupnya diubahkan. Pertama tadi, dia tidak putus asa, tetapi punya pengharapan yang luar biasa. Yang kedua, dikatakan Bartimeus punya iman yang bisa melihat Allah. Itu poin yang kedua. Nah, apa itu iman yang bisa melihat Allah? Nah, saudara kasih Tuhan,
kita lihat Bartimeus ini ya di ayat 42. 41, kita lihat 41. Nah, ketiga Bartimeus ini yang membuat hati Tuhan menjadi terbuka kepada Bartimeus. Ini membuat jadi Tuhan meresponi teriakan daripada Bartimeus. Oleh karena apa? Ini dikatakan 41, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Lalu jawab Bartimeus, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Supaya aku dapat melihat. Lalu ayat 42, kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, saudara kasih Tuhan, saya merenungkan di ayat 41 ini. Ketika Bartimeus, saudara kekasih Tuhan, Bartimeus datang, ya, ketika Yesus bilang suruh murid-muridnya bawa itu Bartimeus kemari. Lalu dibawalah Bartimeus, saudara, ke depan Yesus. Bartimeus ini buta, saudara, ya kan? Dia buta. Kedua, dia tidak pernah lihat wajah Yesus. Dia hanya dengar bahwa Yesus bisa melakukan berbagai-bagai mujizat. Yesus bisa membuat mujizat. Bahkan semua penyakit disembuhkan oleh Yesus. Bahkan yang mati sekalipun 4 hari Lazarus, dia bisa hidupkan. Dia hanya mendengar. Tetapi yang luar biasa, saudara kekasih Tuhan, ketika hanya itu dia dengar. Tapi yang jadi pertanyaannya, Bartimeus ini begitu percaya kepada Yesus, itu yang luar biasa. Dia cuma dengar, tapi imannya begitu yakin bahwa Yesus bisa membuat dia melihat. Ini yang iman yang luar biasa yang saya tangkap, saudara. Saudara bisa bayangkan, ketika Yesus mengadakan banyak mujizat, di sana ada yang namanya ahli Taurat, di sana ada yang namanya orang-orang Farisi, di sana ada namanya yang ahli-ahli Alkitab, ahli-ahli Taurat. Semua itu mereka tahu itu Alkitab, semua itu hafal itu Alkitab, hafal itu mulai semua perjanjian lama, tahu itu isi kitab itu. Mereka ahli dalam semua kitab-kitab. Bahkan ketika Yesus mengadakan mujizat, mereka itu lihat. Yesus mengadakan perkara-perkara besar, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka itu lihat Yesus. Seharusnya mereka yang duluan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Ya kan? Tapi apa? Justru mereka menolak Yesus. Justru mereka tidak bisa mempercayai ketuhanan Yesus. Justru mereka tidak percaya Yesus sebagai Juru Selamat. Itu yang membuat saudara. Padahal kita lihat, saudara kasih Tuhan ya, Yesus sudah banyak melakukan mujizat. Dan kedua, kita lihat ketika Yesus lahir, saudara kasih Tuhan, Herodes berkata, di manakah Juru Selamat, Raja orang Yahudi itu lahir? Dia panggil itu ahli Taurat, dia panggil orang-orang Farisi, dia panggil imam-imam besar. Lalu dikumpulkan, si Herodes bertanya, di mana Raja orang Yahudi lahir? Lalu mereka menjawab, di Bethlehem, di kota Daud. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Yesus lahir di Bethlehem, di kota Daud. Dan harusnya yang pertama ketika Yesus lahir, yang membawa persembahan ya ke sana adalah ahli-ahli Taurat, imam-imam, ya, orang-orang Farisi. Mereka yang pertama harusnya mempersembahkan persembahan kepada Yesus. Justru mereka tidak bisa melihat ketuhanan Yesus. Itulah sebabnya saudara kasih Tuhan, ya, Bartimeus luar biasa menurut saya, saudara. Kenapa luar biasa? Dia tidak pernah tahu Alkitab, dia tidak pernah baca itu Alkitab, dia tidak pernah tahu isi Taurat, dia tidak pernah tahu hafal Alkitab, dan dia tidak tahu ayat-ayat, dan dia tidak pernah melihat Yesus melakukan mujizat. Dia tidak pernah melihat Yesus melakukan perkara-perkara yang besar. Tapi Bartimeus punya iman yang luar biasa. Dia begitu percaya. Itulah sebabnya Yesus bilang, ketika Yesus bertemu dengan Bartimeus, Yesus berkata, apa yang aku harus perbuat bagimu? Bartimeus bilang, buat aku melihat. Ini iman. Buat aku melihat. Artinya Bartimeus begitu percaya bahwa Yesus bisa membuat dia melihat.
Ini iman saudara. Yesus bilang melihatlah engkau. Tidak ada satu yang sukar di dalam Yesus. Tidak ada perkara yang sukar di dalam Yesus. Yesus tidak berkata, kalau lumpuh mungkin saya bisa sembuhkan. Kalau sakit-sakit mungkin tuli bisa saya buat. Kalau mungkin bisu bisa saya buat dengan berbicara. Tapi kalau buta itu sangat susah. Yesus tidak berkata itu. Bartimeus ketika punya iman, ya, buat aku melihat. Yesus bilang melihatlah engkau. Itu iman. Bartimeus buta tapi dia bisa melihat Yesus. Jadi perkara melihat Yesus bukan perkara mata jasmani. Melihat Yesus bicara tentang mata rohani. Banyak hari-hari ini saudara, orang-orang lagi mengalami gelisah, panik, mengalami ketakutan, kebimbangan, keraguan. Oleh karena apa? Keadaan, situasi, penderitaan, masalah pergumulan yang bertubi-tubi yang dihadapi setiap umat Tuhan. Sehingga kadang-kadang masalah yang kita hadapi membuat kita, sehingga kita tidak bisa melihat Yesus dalam hidup kita. Bahkan seringkali persoalan pergumulan hidup membutakan mata rohani kita. Sehingga kita tidak bisa percaya, tidak bisa berharap, tidak lagi percaya akan mujizat Yesus dalam hidup kita. Saya tantang engkau hari ini saudara kasih Tuhan. Mari miliki pengharapan iman seperti Bartimeus. Ketika engkau miliki iman dan pengharapan seperti Bartimeus, saya yakin dan percaya apapun masalahmu, pergumulanmu, apapun yang kau saat ini gumulkan, beban berat apapun, percaya saja Tuhan Yesus sanggup mengubah segala perkara yang besar. Dia jalan dalam setiap persoalan kita. Apapun masalahmu, pergumulanmu, engkau tidak punya jalan hari ini, Yesus akan buat jalan bagi engkau. Ketika engkau kehilangan jalan, dia akan beri jalan yang terbaik untuk engkau. Bahkan dia apa? Dia juga pintu. Mungkin pintu-pintu berkat kita tertutup oleh karena keadaan saat ini. Oleh kehadiran corona, virus ini saudara, semua tidak bisa beraktivitas. Usaha mati, bisnis mati, pertokoan mati, keuangan mati. Mungkin semua mati. Mari saat ini saudara kasih Tuhan. Mari percaya kepada Yesus. Dia adalah pintu. Dia katakan, aku adalah pintu, barang siapa yang masuk kepada Yesus, dia akan mengalami satu kelimpahan. Dia akan mengalami satu berkat yang berlimpah dalam hidupnya. Karena Yesus adalah sumber segalanya dalam hidup kita. Dia akan buka semua pintu-pintu yang tertutup, termasuk pintu-pintu berkat kita. Corona bisa menutup pintu berkatmu hari ini. Masalah bisa menutup pintu berkatmu hari ini. Tapi Yesus akan buka semua pintu-pintu yang tertutup. Asal engkau percaya berjumpa dengan Yesus. Mari saudara kasih Tuhan. Mari kita memiliki perjumpaan dengan Yesus. Yesus itu sungguh luar biasa, saudara kekasih Tuhan. Kenapa kita perlu berjumpa dengan Yesus? Mari kita lihat semua orang-orang yang ada di Alkitab. Bagaimana ketika Paulus yang menganiaya umat Tuhan. Dia anti Kristus. Dia membunuh setiap murid-murid Kristus. Dia membunuh setiap orang-orang bersekutu. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, kita lihat Paulus diubah hidupnya. Paulus yang lama, yang tadi pembunuh, diubah oleh Yesus menjadi orang yang dipakai Tuhan. Bahkan masa depannya dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan hidup dari Paulus selamat sampai ke surga. Ya, seorang perwira juga ketika berjumpa dengan Yesus, ya, dia punya hambanya sakit di rumah. Dia berjumpa dengan Yesus, tidak ada seorang pun yang bisa menyembuhkan hambanya di rumah. Dia cari itu Yesus. Ketika berjumpa dengan Yesus, apa yang terjadi? Dia berkata, ya, hambanya sedang sakit, tolong kau sembuhkan dia. Tapi Yesus bilang, aku akan datang ke rumahmu menyembuhkan hambamu. Si perwira bilang, tidak usah kau datang ke rumahku. Katakan saja sepatah kata di tempat ini. Kalau kau bilang sembuh, hari ini hambaku di rumah juga sembuh. Kalau kau katakan sakit di sini, maka hambaku juga sakit. Jadi artinya perwira tahu bahwa Yesus punya otoritas. Kalau Yesus katakan sembuh, maka di rumah akan sembuh. Nah saudara kasih Tuhan, ketika perwira berjumpa dengan Yesus, perjumpaan dengan Yesus mengubah kehidupan perwira. Anaknya saudara, hambanya yang ada di rumah menjadi disembuhkan. Perwira yang tidak percaya Yesus jadi percaya kepada Yesus. Jadi punya masa depan, punya tujuan hidup. Jadi berjumpa dengan Yesus bukan hanya perkara keuangan, bukan hanya bicara tentang berkat. Berjumpa dengan Yesus juga berbicara tentang sampai kehidupan kekal, yaitu surga. Jadi saudara kasih Tuhan, mari kita ini sedang ada di tengah akhir zaman. Mari saudara kasih Tuhan, pastikan hidupmu.
Kita tidak tahu, apalagi kehadiran corona ini, kita tidak tahu. Ya, banyak orang yang mati, ya, semakin hari jumlah orang semakin banyak yang kena, semakin banyak yang meninggal. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita. Kalau kita mati, kemana hidup kita? Kemana tujuan hidup kita? Kalau hari ini engkau tidak menemukan tujuan hidupmu, saya kasih tahu. Mari saudara kasih Tuhan. Sebelum engkau dipanggil Tuhan, tahu tujuan hidupmu kemana. Pastikan hidupmu kemana. Ya, jadi hidup kita, surga bukan mudah-mudahan. Surga itu harus pasti. Karena Yesus datang ke dunia ini. Kedatangan Yesus datang ke dunia ini. Ya, kehadiran Yesus ke dunia ini. Dia memulihkan segala keadaan manusia. Dia tahu bahwa manusia tidak bisa berdaya. Itulah sebabnya dia menyembuhkan semua orang-orang sakit. Dia menolong yang susah. Dia menolong yang mengalami pergumulan. Dia beri jalan keluar bagi mereka yang tidak punya jalan. Yesus datang ke dunia untuk memberikan kemenangan, memberikan jalan keluar bagi setiap kehidupan manusia. Yesus memberikan kelimpahan untuk dalam kehidupan manusia, saudara kasih Tuhan. Dia berikan kelimpahan untuk manusia. Nah, saudara kasih Tuhan, mari saat ini percaya kepada Yesus hari ini. Bahwa dia Allah satu-satunya yang bisa dipercaya. Ya, kita tahu bahwa Yesus adalah Allah segalanya. Bukan hanya perkara dunia yang dia bisa lakukan. Tapi perkara surga juga dia akan bisa lakukan. Karena dia datang dari surga. Turun ke dunia. Ya. Lalu dia mengadakan banyak mujizat. Dia berkata kepada murid-muridnya, akulah jalan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang sampai ke surga kalau tidak melalui aku. Mari saudara kasih Tuhan. Dunia ini Alkitab katakan, firman Tuhan katakan, Yesus katakan bahwa dunia ini semua akan dihancurkan. Dia berkata, aku bukan dari dunia, tapi aku dari surga. Itulah sebabnya dikatakan, dia berjanji kepada murid-muridnya dan kepada orang percaya. Yohanes 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku, percayalah juga kepada Allah yang mengutus aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Dan aku akan pergi ke sana membawa kamu supaya di mana aku berada, kamu pun berada di sana. Jadi saya kasih tahu, di dunia ini kita sementara. Apa yang kau cari, apa yang kau pertahankan, apa yang kau kejar di dunia ini. Siapkan hatimu, siapkan imanmu, siapkan hidupmu. Biar engkau yakin bahwa kita berada di satu tempat yang paling mulia, yaitu Yerusalem baru, yaitu surga yang kekal. Jadi penderitaan-penderitaan yang saudara alami, anak-anak Tuhan alami saat ini, pergumulan apa yang kau alami, jangan membuat engkau putus asa, jangan engkau mundur, jangan engkau meninggalkan Tuhan. Tuhan selalu ada di situ. Apapun pencobaan yang kita alami, Yesus ada di situ. Karena dia berkata pencobaan-pencobaan yang kamu alami, 1 Korintus 10:13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Ketika kau dicobai, aku beri jalan keluar kepadamu. Jadi Yesus akan beri jalan keluar kepada setiap umat Tuhan. Saya tahu kita semua sedang mengalami pencobaan yang berat. Percaya, Yesus ada di situ. Yesus ada di dunia ini. Dia tahu pencobaan yang kau alami. Buka hatimu, berjumpa dengan Yesus, bangun hubunganmu dengan Tuhan, pegang tangan Yesus, pegang jubah Yesus, maka saya percaya, maka kau akan mengalami pemulihan terjadi dalam hidupmu. Hidupmu akan diubahkan, hidupmu akan dipulihkan seperti Bartimeus. Tadi Bartimeus miskin, susah, pengemis, buta. Tapi ketika berjumpa dengan Yesus, hidupnya diubah. Dari miskin, diubah Bartimeus menjadi orang yang berhasil. Dan saudara tahu, ketika Bartimeus, semua orang melihat dia sebelah mata, tidak direken, dilihat hina oleh semua orang. Tapi ketika berjumpa dengan Yesus, ketika Yesus memulihkan hidupnya, Alkitab bilang, semua orang-orang suka bergaul dengan Bartimeus. Orang-orang pada dekat dengan Bartimeus. Masa depan tadi tidak punya Bartimeus, hidupnya hanya pengemis, hidup dalam belas kasihan orang, hidup dalam penderitaan, hidup dalam belas kasihan orang. Kalau orang beri, dia bisa makan. Kalau orang tidak beri, dia tidak bisa makan. Jadi hidup dari pemberian orang. Tapi ketika berjumpa dengan Yesus, hidupnya dipulihkan. Jadi saya undang saudara kasih Tuhan hari ini yang mendengarkan khotbah ini, miliki perjumpaan dengan Yesus seperti Bartimeus, maka dia akan memulihkan segala keadaanmu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan saya tidak perpanjang, saya akan berdoa hari ini. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus,
hamba selesai untuk berbicara bagi umat-Mu hari ini. Kiranya materaikan firman Tuhan yang hamba sampaikan, biarlah semuanya Tuhan materaikan bagi umat-Mu hari ini. Mungkin saat ini, umat-Mu yang mendengar hari ini, mungkin mereka sedang putus asa, sedang mengalami beban berat, penderitaan yang berat, yang dialami setiap umat-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan tolong, biar kiranya berikan mereka kekuatan, sukacita, damai sejahtera, pengharapan yang kokoh, iman yang kokoh seperti Bartimeus. Sehingga mereka boleh menjadi orang yang sungguh-sungguh Tuhan, membuka hati kepada Engkau Tuhan. Mereka boleh percaya bahwa Engkau Allah satu-satunya yang sanggup melakukan segala perkara yang besar. Berkati umat-Mu saat ini Tuhan. Apapun kesukaran, masalah, pergumulan yang dihadapi hari ini, kami percaya Yesus yang kami sembah sanggup melakukan segala perkara yang besar. Ketika kami tidak punya jalan, Tuhan sanggup beri jalan bagi kami. Ketika pintu-pintu berkat kami tertutup, maka Engkau akan buka berkat bagi kami. Tak ada seorang pun yang membuka kalau Engkau yang menutup. Tak ada seorang pun yang menutup kalau Engkau yang membuka. Itulah sebabnya kami percaya seluruh dunia, surga, bumi ini semua dalam kendali tangan-Mu. Oleh karenanya kami percaya bahwa seluruh hidup kami percayakan kepada-Mu. Keadaan saat ini yang ada di negeri kami Tuhan, virus corona ini Bapa hamba berdoa dalam nama Yesus. Supaya di bangsa negara kami ini hari demi hari berhenti semua pekerjaan virus corona ini Tuhan. Supaya tidak lagi berjalan kemana-mana Tuhan. Biar kuasa-Mu Tuhan boleh menjamah, memulihkan, menghancurkan segala virus-virus corona yang ada di tengah bangsa dan negara kami Tuhan. Jamah setiap orang-orang yang kena saat ini. Kami berdoa bagi mereka. Biar mereka boleh dilepaskan dari segala virus corona. Kami melepaskan urapan Allah turun di dalam nama Yesus. Biar pengurapan Tuhan menyembuhkan mereka Tuhan. Siapapun mereka hari ini kami mohon. Belas kasihan-Mu turun bagi mereka Tuhan. Sembuhkan mereka yang kena saat ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan jamah juga suster, dokter, semua yang kepolisian, pemerintahan semua yang aktif di dalamnya. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Biar jagai lindungi mereka, berkati mereka Tuhan. Begitu juga sumbangan-sumbangan donatur yang mereka yang rela Tuhan untuk menyumbang Tuhan. Sehingga semua Tuhan berkati kehidupan mereka, usaha pekerjaan mereka. Berkati seluruhnya Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami semuanya Tuhan. Pemerintahan tertinggi sampai terendah diberkati di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapak. Sebentar kami mau tinggalkan tempat ini Tuhan. Sebentar kami mau terima berkat-Mu. Kiranya berkat-Mu boleh turun bagi kami hari ini Tuhan. Mari saudara kasih Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, kita selesaikan ibadah kita hari ini. Saudara-saudara kasih Tuhan, pulanglah engkau dengan membawa berkat damai sejahtera dari Bapa di surga. Persekutuan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dan penyertaan kuat kuasa Roh Kudusnya. Menyertai, memberkati, memulihkan segala keadaanmu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah ibadahmu hari ini. Diberkati rumah tanggamu. Diberkati keluargamu. Diberkati kesehatanmu. Diberkati apa yang menjadi cita-cita dan masa depanmu. Dimanapun engkau menginjakkan kakimu di muka bumi ini. Berkat Tuhan ini menyertaimu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya terima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Semangat terus untuk beribadah kepada Tuhan. Shalom semuanya, terima kasih sudah mengikuti ibadah hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semuanya diberkati oleh firman yang sudah disampaikan. Jika Bapak Ibu Saudara ingin memberikan persembahan, Bapak Ibu Saudara dapat memberikannya pada nomor rekening yang tertera di layar sebagai berikut. Jangan lupa, setiap hari Senin kami juga akan mengadakan FA melalui aplikasi Zoom. Jika Bapak Ibu Saudara kesulitan dengan aplikasi Zoom, silakan menghubungi Gembala FA Bapak Ibu Saudara. Jika Bapak Ibu Saudara ada yang ingin didoakan atau ingin konsultasi, jangan sungkan untuk menghubungi kami. Untuk informasi lebih lanjut tentang Gereja Betani TOC bisa dibuka di website kami www.towerofchrist.org. Sekian untuk hari ini, sampai ketemu lagi pada ibadah selanjutnya. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan share video ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita mau bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan kita. Kita mau angkat pujian ini. Sama-sama katakan, langit adalah tahta-Mu Tuhan.
adalah tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagi-Mu, mari semua yang bernafas sujud dan menyembah, sebab nama-Mu besar. Dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagi-Mu, mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Nama-Mu besar, kebesaran-Mu mempesona kami Tuhan.